Stellar Transformations, episode 318. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ekspresi tenang dan acuh tak acuh yang semula dimiliki oleh penguasa kegelapan putih Jumi tiba-tiba menghilang. Sinar dingin yang mengejutkan menyembur dari matanya. Dia menatap cincin kegelapan berkobar di jari Qin Yu. Ekspresi penguasa api hitam Wu San juga berubah serius. Liu Xing, dari mana kau mendapatkan cincin mendalam yang berkobar ini? Penguasa mendalam putih Jumi menatap Qin Yu dengan ekspresi yang sangat serius. Qin Yu melirik penguasa kegelapan putih dan penguasa api hitam. Dia mengangguk dan berkata, "Aku mendapatkan cincin kegelapan berkobar ini dari Kaisar Abadi Ni yang dari alam abadi. Bisa dianggap bahwa dia menghadiahkannya kepadaku. Memberikannya padamu, mustahil," kata penguasa agung putih dengan dingin. Ni yang tahu kegunaan cincin agung berkobar ini. Dia pasti tidak akan memberikannya kepada orang lain. Namun, dia sudah meninggal, kata Qin Yu langsung. Jika dia masih hidup, mungkin dia tidak akan memberikannya. Namun, dia akan segera meninggal. Sebagai seseorang yang akan segera meninggal, bagaimana mungkin dia peduli dengan harta benda duniawi semata? Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Yang mulia penguasa api hitam, yang mulia penguasa kegelapan putih, mungkin kalian berdua tidak mengetahui hal ini. Saya pernah berkelana di alam abadi dan alam iblis. Penguasa kegelapan berkobar ini saya peroleh berkat keberuntungan saya. Saya tahu bahwa Yang Mulia memiliki hubungan persahabatan dengan Kaisar Abadi Niyang. Saya harap kalian berdua bersedia menghormati cincin kegelapan berkobar dan membantu saya kali ini." Penguasa api hitam menghela napas dan berkata, "Bisakah kau memberitahuku bagaimana dia meninggal?" "Sebelum Niyang meninggal, dia pernah mengirimkan pesan kepada kami yang mengatakan bahwa dia pasti akan mati. Namun, tidak peduli bagaimana Jumi dan aku bertanya kepadanya, dia tetap menolak untuk memberitahu kami penyebab kematiannya." Penguasa putih yang agung juga menatap Qin Yu. Qin Yu memahami alasannya. Dia menduga bahwa Kaisar Abadi Niyang yang diracuni oleh serangga beracun dari alam ilahi merasa malu untuk memberitahu teman-teman baiknya. Hingga menjelang kematiannya, Niyang ini kemungkinan besar tidak tahan lagi untuk menyimpan rahasianya dan akhirnya memberitahu Qin Yu yang telah menemukan alam Niyang. "Yang mulia penguasa api hitam, yang mulia penguasa kegelapan putih, sejujurnya, kematian immortal Niyang agak mengecewakan. Sebelum meninggal, dia juga tidak ingin alasan kematiannya diketahui dan tersebar luas. Mohon maafkan saya." Qin Yu tidak menyebutkan alasannya. Penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih saling berpandangan dan menghela napas. "Kematian yang menyedihkan, aku sungguh tidak tahu betapa menyedihkannya kematian Niyang." Penguasa api hitam menghela napas panjang. Kemudian dia menatap Qin Yu. "Liu Xing, karena kau telah mendapatkan cincin api mendalam ini, kami pasti bisa membantumu dengan hal sepele seperti memurnikan lempengan judul lorong." Penguasa putih yang agung juga mengangguk. Qin Yu merasakan gelombang relaksasi. Taruhannya berhasil. Qin Yu juga tidak punya pilihan lain. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan cincin api mendalam? Dengan mengeluarkan cincin api mendalam, Qin Yu bahkan khawatir bahwa penguasa api hitam dan penguasa api putih mungkin mengira dialah yang membunuh Niyang. Dia bahkan telah menyiapkan banyak alasan. Untungnya, Niyang yang abadi telah berkomunikasi dengan penguasa api hitam dan penguasa api putih sebelum kematiannya. "Terima kasih, Yang Mulia." Qin Yu menyampaikan ucapan terima kasihnya. Penguasa putih agung berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Niyang. Sayangnya, Niyang telah meninggal." Saat Qin Yu dan dua orang lainnya mengobrol di aula samping, beberapa orang di aula utama juga mulai berdiskusi. Topik diskusi mereka adalah apakah Qin Yu mampu membujuk penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih. "Kalian semua tahu temperamen Yang Mulia Raja Agung Putih. Beliau tidak mudah dibujuk," kata Wakil Ketua Sekte Bao Yu sambil tersenyum. Wakil Ketua Sekte Liu Lan memejamkan matanya seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. "Menurutku, karena Liu Xing sangat ingin pergi ke kuil Dewa Penyihir,
seharusnya dia sudah menyiapkan cara untuk membujuk Jumi dan Wusan. Meskipun aku juga tidak bisa memikirkan alasan bagaimana dia akan membujuk mereka. Raja Hukuman Emas Xing Yuan tertawa. Wen Feng yang berdiri di bawah sana sepanjang waktu bertanya-tanya apakah alasan Qin Yu mampu membujuk penguasa agung putih atau tidak. Mereka sudah keluar, kata penguasa Hukuman Emas Xing Yuan sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, dia melihat ke pintu menuju aula samping. Wen Feng, Liu Lan, dan yang lainnya juga menoleh. Mereka melihat Qin Yu, penguasa kegelapan putih, dan penguasa api hitam berjalan keluar dari pintu. Melihat ekspresi Qin Yu, semua orang memiliki sebuah ide di benak mereka. Suasana hati Liu Xing yang telah ditahbiskan tampaknya cukup baik. Kurasa dia berhasil membujuk Wusan dan Jumi, kata Xing Yuan sambil tertawa. Qin Yu hendak berbicara, tetapi penguasa api hitam Wusan malah membuka mulutnya terlebih dahulu. Dia tertawa terbahak-bahak. Liu Xing telah memberi kita kejutan yang menyenangkan. Kita akan membantunya menyempurnakan sebuah plakat judul bagian. Penguasa putih yang agung juga mengangguk. Apakah kita sedang memurnikannya di sini? Tanya Raja Hukuman Emas Xing Yuan. Baik penguasa api hitam maupun penguasa kegelapan putih mengangguk. Mereka tidak keberatan. Qin Yu justru terkejut. Mungkinkah plat judul bagian teks itu bisa dibuat di mana saja? Tidak perlu persiapan sama sekali. Wen Feng yang berdiri di samping melihat ekspresi bingung Qin Yu. Dia berkata melalui transmisi suara, Liu Xing, memurnikan lempengan judul bagian sangat sulit bagi kita. Namun, bagi tiga yang mulia, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam sekejap mata. Bagus. Karena ini pertama kalinya saya menyempurnakan judul bagian teks, maka sayalah yang akan menentukan tampilannya. Penguasa Hukuman Emas membalikkan tangannya dan mengeluarkan logam berwarna hitam pekat. Semburan kekuatan emas dipancarkan dari telapak tangannya dan menyelimuti logam berwarna hitam pekat itu. Di bawah kendali kuat kekuatan emas, penampilan logam itu mulai berubah. Hanya dalam sekejap mata, logam berwarna hitam pekat ini berubah menjadi plat judul berbentuk segi 6. Di sisi depan terdapat kata, judul, sedangkan sisi belakang memiliki pahatan yang hidup dan realistis. Itu persis pahatan dari Raja Hukuman Emas Xing Yuan sendiri. Xing Yuan, kau benar-benar narsis. Setelah melihat patung itu, penguasa api hitam Wusan mulai tertawa terbahak-bahak. Semua orang di aula utama juga tidak bisa menahan tawa mereka. Xing Yuan berkata dengan nada serius yang mematikan, ini mungkin satu-satunya kesempatan saya untuk menyempurnakan plat judul bagian, kalian semua seharusnya lebih serius. Baiklah kalau begitu, tampilannya sudah ditentukan. Wusan, Jumi, mari kita sempurnakan. Penguasa putih agung dan penguasa api hitam mengangguk. Ekspresi ketiga Raja Agung itu berubah serius. Tak lama kemudian, mereka semua mengulurkan telapak tangan kanan mereka secara bersamaan. Dari tengah telapak tangan ketiga orang itu, 3 pancaran cahaya keluar secara bersamaan. Salah satu pancaran cahaya berwarna emas, yang lainnya berwarna putih dan yang terakhir berwarna hitam. Ketiga pancaran cahaya itu berkumpul di lempengan judul tersebut. Qin Yu menyipitkan matanya di depan cahaya itu. Kekuatan harta warisan. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga pancaran cahaya itu semuanya mengandung energi misterius. Aura energi tersebut persis sama dengan aura energi segel di pintu masuk kuil dewa yang mempesona. Dalam sekejap, ketiga penguasa agung itu menarik tangan mereka secara bersamaan. Dan pada saat ini, cahaya redup berkeliaran di permukaan plat judul. Setelah periode penyempurnaan yang singkat, plat judul ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar logam biasa. Penguasa Hukuman Emas Xing Yuan memegang plakat gelar di tangannya. Dia menatap patung dirinya di sisi belakang. Setelah mengaguminya sejenak, dia melemparkan plakat gelar itu kepada Qin Yu. Liu Xing, ambillah. Qin Yu segera menangkapnya. Sangat mudah menggunakan lempengan judul lorong ini. Anda hanya perlu membawanya ke pintu masuk kuil dewa yang mempesona, lalu menuangkan kekuatan emas ke lempengan judul lorong tersebut. Lempengan judul itu sendiri kemudian secara alami akan memancarkan sinar energi ke dalam segel di kuil dewa yang mempesona. Ketika itu terjadi, segel akan menghilang untuk sesaat. Pada saat itu, Anda harus menggunakan kesempatan itu untuk memasuki kuil dewa yang mempesona. Saat keluar, caranya sama.
Anda harus menuangkan kekuatan emas dan itu akan memulai energi di dalam lempengan judul lorong. Jelas penguasa hukuman emas Xing Yuan dengan saksama. Penguasa api hitam Wu San tertawa. Liu Xing, sebaiknya kau jangan sembarangan pergi dan memasukkan energi emas lalu memasuki kuil dewa yang mempesona hanya karena bosan. Jumlah energi yang terkandung dalam lempengan gelar ini tidak banyak. Kurasa itu hanya akan memungkinkanmu untuk menggunakannya 3 atau 4 kali. Jika kau menggunakan semua energi yang terkandung di dalamnya, maka kau tidak akan bisa membuka segel kuil dewa yang mempesona lagi. Saya mengerti. Qin Yu meraih plakat judul di tangannya. Suasana hatinya sangat baik. Dia mampu merasakan dengan jelas energi di dalam pelat judul ini. Aura energinya sama dengan aura segelnya. Hanya saja, jumlah energi di dalam pelat judul itu tidak banyak sejak awal dan kemungkinan hanya akan berfungsi beberapa kali saja. Liu Xing, kali ini, penguasa api hitam dan penguasa kegelapan putih datang khusus untuk membantumu. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan jamuan makan. Kau harus menjamu mereka berdua dengan baik, kata penguasa hukuman emas Xing Yuan kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Tentu saja. Setelah mendapatkan plakat judul lorong, Qin Yu dengan antusias menjamu Raja Api Hitam dan Raja Putih yang agung. Pada hari kedua, Qin Yu berangkat menuju kuil dewa yang mempesona sendirian. Setelah memahami berbagai hal selama 3000 tahun, pil jiwa emas Qin Yu sudah mencapai tingkatan yang bahkan dewa biasa pun tak mampu menandinginya. Dengan tambahan meteorik tir, 1 kali teleportasi agung dari Qin Yu sudah cukup untuk melintasi seluruh gugusan bintang. Dengan kecepatan teleportasi agung Qin Yu, hanya dalam waktu singkat, Qin Yu telah tiba di galaksi terdekat dengan kuil dewa yang mempesona. Di galaksi ini, Qin Yu tidak berani lagi menggunakan teleportasi agung. Sebagai gantinya, ia menggunakan arai pengangkut antar bintang untuk mencapai bintang panah naga. Di bintang panah naga, Yang Mulia, Anda datang lagi. Petugas yang bertanggung jawab atas arai pengangkutan antar bintang itu tidak dapat menahan keterkejutannya. Qin Yu pernah datang belum lama ini. Benar, aku datang lagi, kata Qin Yu sambil tersenyum lebar. Suasana hatinya saat ini sangat baik. Qin Yu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju ruang kosmik. Qin Yu mulai terbang menuju kuil dewa yang mempesona dengan cepat, namun, secepat apapun dia terbang, itu masih jauh lebih lambat daripada teleportasi. Untuk jarak kurang dari setengah galaksi, Qin Yu telah menghabiskan waktu lama terbang melewatinya. Di dekat pintu masuk kuil dewa yang mempesona, Tetua Lian Fan masih duduk bersila di depan pintu masuk. Menjaga pintu masuk kuil dewa yang mempesona bisa dianggap sebagai pekerjaan yang membosankan. Namun, karena Tetua Lian Fan dengan tenang berlatih, waktu pun berlalu dengan cepat baginya. Adegan ketika ahli bernama Liu Xing menyerang segel beberapa hari yang lalu, terkadang masih teringat oleh Tetua Lian Fan. Ia terkesima dalam hatinya. Tuan Liu Xing benar-benar luar biasa. Lian Fan. Sebuah suara yang familiar terdengar. Tetua Lian Fan segera membuka matanya. Setelah melihat orang yang datang, dia langsung berkata dengan hormat. Lian Fan menyampaikan salam hormat kepada Tuan Liu Xing. Bolehkah saya tahu urusan apa yang mungkin Tuan Liu Xing miliki? Mungkinkah Yang Mulia akan memecahkan segelnya? Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan papan judul bagian tersebut. Kali ini, aku membawa papan judul bagian ini. Setelah melihat papan judul lorong itu, Tetua Lian Fan tersentak dalam hatinya. Dia memang seorang ahli super. Dia benar-benar mampu membuat 3 penguasa agung melanggar aturan dan secara pribadi membuatkan papan judul lorong untuknya. Tuan Liu Xing, selamat atas perolehan plakat gelar lorong. Lian Fan segera berkata. Minggir dulu, kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Ya, Lian Fan menyingkir. Lalu ia menatap Qin Yu. Melihat seseorang memasuki kuil dewa yang mempesona, itu pun merupakan pemandangan yang sulit untuk disaksikan. Pelat judul lorong mulai melayang di depan Qin Yu. Qin Yu menunjuknya dengan tangannya. Energi kekuatan emas dituangkan ke dalam pelat judul lorong. Seketika, pelat judul lorong mulai bergetar. Cahaya 3 warna ditembakkan dari papan judul lorong. Cahaya itu melesat ke arah segel di pintu masuk kuil dewa yang mempesona. Segel yang tadinya hanya tersentak akibat serangan habis-habisan dari Qin Yu, setelah ditembak oleh cahaya 3 warna, justru terbuka seperti tirai yang ditarik. Energi segel itu terbelah menjadi 2 sisi.
Terowongan menuju kuil dewa yang mempesona pun terungkap. Qin Yu mengambil papan judul lorong itu. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia segera menerobos masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, segel itu mulai menutup kembali secara perlahan. Materi hitam berbentuk bintik itu memiliki ketebalan lebih dari 10 meter. Setelah melewati terowongan, Qin Yu melihat wilayah luar kuil dewa yang mempesona. Melihatnya dengan matanya, kabut menutupi pandangannya. Seluruh wilayah luar kuil dewa yang mempesona tampak diselimuti lapisan kabut. Ketika Qin Yu terbang beberapa langkah lagi, dia menemukan bahwa tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sebagainya kadang-kadang muncul di dalam kabut. Sepertinya ini adalah penghalang ilusi di wilayah luar kuil dewa pempesona. Qin Yu cukup banyak mengetahui tentang kuil dewa pempesona. Area luar kuil dewa yang mempesona diselimuti oleh penghalang ilahi. Lebih tepatnya, diselimuti oleh penghalang ilusi alam ilahi. Area yang dicakup oleh penghalang itu sangat luas. Luasnya sebanding dengan 100 bintang biasa. Hal ini juga menyebabkan kekuatan penghalang ilusi tersebut tidak terlalu kuat. Yang terpenting adalah, penghalang ilusi ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang. Ia hanya memiliki kemampuan untuk menjebak seseorang. Namun, jika seseorang terjebak dalam penghalang ilusi ini selama ratusan juta tahun, maka itu juga akan sangat sulit untuk ditanggung. Biasanya, ketika orang memasuki kuil dewa yang mempesona, mereka hanya akan melewati wilayah luar yang ditutupi oleh penghalang ilusi. Itu karena area yang ditutupi oleh penghalang ini memang terlalu luas. Dengan demikian, kekuatannya tidak besar. Selama seseorang tidak memasuki kedalaman kuil dewa yang mempesona dan hanya bergerak di pinggirannya, maka dengan mengandalkan kekuatan jiwanya, seseorang masih dapat keluar dari kuil dewa yang mempesona. Mari kita lihat, dengan tingkat jiwaku, seberapa jauh aku bisa masuk. Kesadaran ilahi Qin Yu segera mulai meresap ke dalam penghalang ilusi. Qin Yu dapat merasakan dengan jelas bahwa saat kesadaran ilahinya memasuki penghalang ilusi, ia merasa seolah-olah kesadaran ilahinya telah tenggelam ke dalam rawa. Sangat sulit baginya untuk terus menyebarkannya ke depan. Setelah beberapa saat, inilah batas kemampuanku. Bahkan bukan sepersejuta jarak yang dicakup oleh penghalang ilusi. Qin Yu jelas merasakan bahwa ada 3 artefak ilahi yang melayang di area tempat kesadaran ilahinya menyebar. Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan lukisan dewa yang mempesona. Cahaya berkabut menyinari sekeliling lukisan dewa yang mempesona. Qin Yu bergumam keras, "Penghalang ilusi, aku tidak punya waktu untuk memikirkan itu." Sebagian kesadaran Qin Yu memasuki lukisan dewa yang mempesona. Rute menuju istana dalam kuil dewa yang mempesona muncul di benaknya. Namun, rute ini terus berubah tanpa henti. Qin Yu melangkah. Ia seketika memasuki wilayah berkabut yang tertutup oleh penghalang ilusi. Dengan rute yang ditunjukkan oleh lukisan dewa yang mempesona, Qin Yu terus berbelok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Dia bahkan berbalik arah. Namun, Qin Yu tahu bahwa ini adalah rute terdekat. Setelah 6 jam, Qin Yu berhasil menempuh setengah jarak. Dalam separuh jarak yang telah ditempuhnya, Qin Yu telah mengumpulkan 36 artefak ilahi. Terkadang, dia hanya perlu menoleh ke belakang dan meluangkan waktu untuk mengambil artefak ilahi. Namun, Qin Yu enggan untuk menoleh ke belakang dan mengambilnya. Itu karena dia tahu, jika dia ingin mendapatkannya, itu akan sangat mudah. Ketika Ni yang memasuki kuil dewa mempesona dengan lukisan dewa mempesona untuk pertama kalinya, ia secara mengejutkan hanya memperoleh lebih dari selusin artefak ilahi. Tingkat jiwanya terlalu lemah, jauh terlalu lemah. Qin Yu menghela napas dalam hatinya. Qin Yu terus melaju dengan kecepatan tinggi. Kesadaran ilahinya telah meliputi area yang luas di sekitarnya. Saat Ni yang pertama kali memasuki kuil dewa yang mempesona, jarak yang ditempuh kekuatan jiwanya kurang dari 1/1000 dari jarak yang ditempuh Qin Yu saat ini. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Qin Yu?